Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak untuk kelas 6. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang ancaman online, tentang cyberbullying, hoax, ataupun yang lainnya ya yang berkaitan dengan bersosial media. Kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di buku paket. Kita bisa buka di halaman 35. Yang pertama adalah ancaman online. Nah, internet itu sebenarnya memiliki dua sisi seperti pisau, di mana ada sisi positif dan sisi negatifnya. Internet mempunyai dampak positif sekaligus negatif. Jika dapat memanfaatkan dengan baik, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Sebaliknya, internet juga dapat memberikan pengaruh negatif jika penggunaannya tidak bijak. Oleh karena itu, kita perlu menyadari ancaman-ancaman online dari penggunaan internet. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam bentuk ancaman online? Dan bagaimana cara menanggapi ancaman-ancaman online tersebut? Nah, sekarang kita baca di bagian poin pertama, yaitu adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan cyber ini biasanya adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Nah, sama dengan bullying di kehidupan nyata ya, yang dimana biasanya kita diejek ataupun diolok-olok oleh temen. Nah, itu termasuk dalam bullying. Biasanya bullying itu dilakukan dengan verbal. Ada juga bullying yang dilakukan dengan secara fisik. Ya, tapi kalau misal di online itu biasanya hanya melalui sambungan telepon, terus sambungan suara, teleconference, dan video call. Bisa juga melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Banyak macam-macamnya. Nah, seperti menyebarkan isu-isu palsu, mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, ancaman hingga tindakan yang berakhir pemerasan, itu adalah salah satu juga bentuk dari cyberbullying. Nah, jika kalian pernah mengalami cyberbullying, tindakan yang perlu kalian lakukan, kalian bisa baca di halaman 35, yaitu yang pertama adalah jangan merespon. Pelaku cyberbullying selalu menunggu reaksi korban, jadi mereka akan menunggu kalian merasa lemah, lalu mereka akan melanjutkan aksi cyberbullying itu agar membuat kalian semakin down ya, atau semakin terpuruk. Poin kedua adalah jangan membalas aksi pelaku. Membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying akan membuatmu ikut menjadi pelaku cyberbullying. Jadi nggak perlu balas dendam, karena di sosial media ataupun di kehidupan nyata kita harus mengurangi cyberbullying ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang pernah cyberbullying ke kalian ataupun bullying aja di real life, di kehidupan nyata maksud Bapak ya, itu nggak perlu dibalas, jadi cukup dicuekin aja biar tidak memperpanjang masalah. Dan yang ketiga adalah bicara pada orang yang dipercaya seperti orang tua kalian ataupun kepada guru. Nah, jika kalian menjadi korban cyberbullying, kalian bisa melapor ke orang tua kalian ataupun ke guru. Tidak perlu takut karena kalian butuh perlindungan agar merasa aman. Poin keempat adalah simpan semua bukti jika kalian mendapatkan cyberbullying melalui sosial media. Kalian harus foto ataupun screenshot chatting ataupun postingan-postingan yang menuju ke cyberbullying, dan kalian bisa melaporkannya ke pihak terkait seperti ke polisi ataupun ke orang tua dulu gitu ya, agar bisa dimusyawarahkan. Nah, poin yang kelima adalah jika sudah keterlaluan, kalian bisa blokir aksi pelaku dengan cara memblokir akunnya, akun dari Facebook ataupun Twitter gitu ya, dari profile ataupun dari WhatsApp, itu bisa diblok saja nomornya, terus di unfriend.
Dan yang keenam adalah jadilah teman, jangan hanya diam. Jadi kalau misalnya ada temennya yang bully gitu ya sama orang lain, kalian jangan cuma diam aja, tapi juga membantu kawannya yang dibully agar kuat terus dan tidak merasa lemah, seperti itu. Jadilah teman untuk mereka yang mendapat bully, entah itu real life ataupun di media sosial. Perilaku diam itu atau malah ikut menyebarkan pesan fitnah akan meningkatkan aksi bully dan dapat menyakiti perasaan korban. Jadi jika menghentikan aksinya, jika kamu menjadi korban bullying, minta pelaku menghentikan aksinya. Jika masih berlanjut, laporkan kasus tersebut ke pihak berwenang. Oke, itu adalah 6 poin yang harus kalian ingat agar kalian terhindar ataupun aman saat terkena bullying ya. Aksi bullying itu ya seperti mengata-ngatai kalian lewat WhatsApp ataupun melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu juga termasuk bullying. Nah, di halaman 36 ini, untuk mencegah cyberbullying, kita dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain sebagai berikut. Poin A adalah selalu berperilaku santun di dunia maya, tidak memberikan semua informasi pribadi di akun media sosialnya, tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain, menyosialisasi bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. Nah, kalian bisa scan barcode yang ada di halaman 36 menggunakan handphone kalian dan kalian lihat video yang ada di barcode tersebut ya. Nah, itu adalah poin pertama dari tema kita hari ini atau bab kita hari ini tentang keamanan atau sisi negatif dari internet ya. Jadi kita harus terhindar atau pintar-pintar untuk menghindari ancaman online ya, seperti hoax, cyberbullying, terus pencurian akun dan lain-lain. Jadi saran Bapak adalah kalian harus berhati-hati jika ada orang lain yang misal kalian punya Facebook ya, terus ada yang add tapi kalian tidak kenal atau orang asing, lebih baik dicuekin aja, jangan diterima. Kita lebih baik di dunia maya itu memiliki sedikit teman tapi dapat dipercaya. Oke, jadi jangan terlalu cepat untuk percaya orang-orang yang ada di dunia maya, karena kita tidak tahu seperti apa profil aslinya mereka, detail latar belakangnya mereka seperti apa, dan niat mereka untuk kenal dengan kita itu untuk apa. Oke anak-anak, jadi untuk mulai hari ini yang sudah mendapatkan informasi tentang cyberbullying dari Bapak dan yang ada di buku paket ini, kalian harus lebih bijaksana menggunakan internet, lebih berhati-hati di dunia maya. Ya, ingat sekali lagi pesan Bapak, lebih baik sedikit teman di dunia maya karena kita tidak tahu profil dan latar belakang mereka. Oke, untuk yang pertama cyberbullying, Bapak akhiri di sini. Besok kita akan melanjutkan lagi tentang keamanan di dunia maya. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Form setelah video ini. Dan jaga diri kalian baik-baik selalu di rumah, dan jika keluar rumah, kalian harus menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.